Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit tabi'il hawa. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral maqamati min fadli. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Melalui mimbar ini sebagai khatib, kami berwasiat, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa menemukan kebahagiaan hidup, keselamatan hidup dari dunia sampai akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, sebaik-baiknya bekal dalam hidup ini adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah. Salah satu media ketakwaan kita, saya sebutkan salah satu karena memang pada hakikatnya media ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak dan sangat luas, meliputi dari semua kebaikan, dari seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat karena sangatnya kebaikan yang diajarkan oleh Rasul. Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna abwabal khairi katsiratun. Sungguh pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. La astati'ul qiyama bikulliha. Saya tidak mampu untuk melaksanakan semua, wahai Rasul. Fa akhbirni bi syai'in. Maka beritahulah kami, informasikan pada kami, atuthabbitu, sebuah amalan yang bisa saya amalkan, bisa saya istiqomah untuk mengamalkan. Wala tuksiru alayya fanasitu. Jangan terlalu banyak sehingga saya tidak mampu untuk melaksanakannya, bahkan bisa menjadi lupa karena kebanyakan. Akhirnya Rasulullah menjawab, la yazalu lisanuka rutban bidzikrillah. Kalau begitu hendaklah kamu basahi lidahmu dengan membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu zikir yang menjadi media ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendatangkan ketentraman hidup, kenyamanan hidup, bahkan kebahagiaan hidup, bahkan keselamatan dari dunia sampai akhirat, adalah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas menyampaikan, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar. Jadi lazim yang dimaksud di sini ini adalah bukan membaca istighfar gara-gara kita telah melakukan perbuatan dosa baru membaca istighfar. Bukan pula gara-gara kita tertimpa musibah ataupun masalah dalam hidup kita sehingga kita membaca istighfar. Walaupun itu juga dianjurkan, tetapi yang dimaksud dengan lazim di sini adalah membiasakan diri, melatih diri kita, mengistiqomahkan diri kita selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya adalah ja'alallahu lahu min kulli hammin
faraja. Dalam hadis ini yang dipakai kata kerja semuanya memakai fi'il madhi. Ini adalah menunjukkan sebuah kepastian. Artinya pasti Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberi kelapangan dalam setiap kesedihan yang terjadi dalam hidup kita. Wa ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberi jalan keluar terhadap kesempitan-kesempitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi seseorang yang mampu untuk melazimkan istighfar dalam kehidupannya sehari-hari. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah. Kedahsyatan istighfar ini pernah dirasakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di masa akhir hayatnya. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah merasakan keinginannya yang sangat luar biasa ingin pergi ke kota Basrah. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal tidak tahu apa tujuannya, bahkan keperluannya pun juga tidak tahu. Tapi dorongannya sangat kuat ingin pergi ke kota Basrah. Pada akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pergi ke kota Basrah, sampailah di sana pada waktu Isya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu salat Isya berjamaah. Setelah salat Isya berjamaah, Imam Ahmad bin Hanbal itu lesehan. Lesehan artinya tidur-tiduran di masjid karena dia merasa lelah habis perjalanan jauh. Namun oleh marbot masjid tersebut itu tidak diperbolehkan, dilarang. Alasannya adalah untuk kebersihan masjid. Imam Ahmad bin Hanbal seorang imam yang alim, allamah. Beliau lebih mengedepankan ketawaduannya terhadap ilmunya. Jadi tidak ada satu kata patah pun yang keluar dari mulut Imam Ahmad bin Hanbal yang dikeluarkan kepada marbot tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal memilih lebih baik keluar dari masjid tersebut. Beliau berjalan terus menuju halaman masjid. Di depan halaman masjid beliau berjumpa dengan seseorang yang profesinya menjadi penjual roti. Kemudian si tukang roti tersebut seakan-akan tahu apa yang terjadi terhadap Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu kecapean, belum sempat beristirahat. Akhirnya tukang roti tersebut memberi tempat kepada Imam Ahmad bin Hanbal supaya beliau beristirahat di dekatnya. Sambil beristirahat, Imam Ahmad bin Hanbal melihat terhadap tukang roti tersebut. Ternyata ada keahlian di tukang roti tersebut. Tukang roti tersebut itu selalu membaca istighfar, mulai dari memecahkan telur, memberi gula, mengaduk tepung, sampai mengukus menjadi roti, tidak pernah berhenti membaca istighfar. Sehingga pada akhirnya Imam Ahmad bangun untuk mendekati tukang roti tersebut dan bertanya, berapa lama Bapak telah melakukan atau melazimkan istighfar dalam hidupnya? Tukang roti tersebut menjawab, sudah cukup lama, kurang lebih 35 tahun. Kemudian Imam Ahmad bertanya, kira-kira apa yang terjadi? Apa efek dari membiasakan diri membaca istighfar dalam hidupnya? Jawabannya, tukang roti tersebut seluruh keinginannya, seluruh kebutuhannya, seluruh hajat-hajatnya dalam hidupnya, semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh-solehah, bahkan ekonomi yang sangat mapan, semuanya terpenuhi. Bahkan jarang sekali tukang roti tersebut mendapatkan musibah dalam hidupnya. Cuman kata tukang roti tersebut, hanya ada satu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad itu bertanya, apa kiranya wahai tukang roti? Tukang roti tersebut menjawab, selama saya masih hidup, saya ingin sekali berjumpa dengan yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal dari Baghdad, dan saya ingin berguru, belajar ilmu agama kepada beliau. Setelah mendengar itu, Imam Ahmad bin Hanbal menangis terseduh-seduh. Menangisnya Imam Ahmad bin Hanbal itu gara-gara ternyata Imam Ahmad bin Hanbal yang tiba-tiba ada keinginan yang cukup kuat untuk pergi ke kota Basrah. Itu adalah kedahsyatan, kekuatan istighfar yang dibaca oleh tukang roti tersebut. Semenjak itulah
maka tukang roti tersebut itu menjadi murid dari Imam Ahmad bin Hanbal, belajar ilmu agama di sela-sela kesibukannya menjadi tukang roti. Sungguh dahsyat bacaan istighfar kalau kita lazimkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala sangat banyak menerangkan tentang fadilah-fadilah dan keutamaan membaca istighfar. Salah satunya yang paling menonjol adalah jikalau seseorang membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya dari dunia sampai akhirat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah sekali-kali Allah Subhanahu wa taala menyiksa suatu kaum atau mereka selama mereka tersebut masih membaca istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Yastaghfirun itu adalah fi'il mudhari yang artinya selalu membaca terus-menerus ya. Kemudian dalam ayat yang lain, jikalau seorang ingin